Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Suryadi. Nomor induk mahasiswa 18 0388 20 10 69. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi sastra dari sebuah film. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah kritik sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis psikologi sastra dari sebuah film yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Mungkin sudah sering ditonton oleh orang banyak dan sudah sangat termasyur, yakni film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebuah karya film yang berangkat dari mahakarya seorang penulis, yakni Buya Hamka. Di sini yang pertama yang akan saya bahas ialah sinopsis dari cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Berlatar tahun 1930-an, dari tanah Makassar, seorang pemuda yang bernama Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya, yaitu di daerah Padang Panjang, lebih tepatnya di daerah Batipu. Di sana Zainuddin bertemu dengan seorang gadis cantik, atau ibaratnya seorang bunga desa atau dambaan di daerahnya tersebut. Gadis ini bernama Hayati. Zainuddin sangat menaruh hati terhadap Hayati, sangat mencintai Hayati dari pandangan pertamanya. Namun keinginan Zainuddin ini sangat ditentang keras oleh orang tua dari Hayati itu sendiri, di mana orang tua Hayati ini merupakan ketua atau pimpinan adat di daerah desa Batipu. Penolakan terhadap Zainuddin ini beralasan karena adat kesukuan, di mana Zainuddin tidak memiliki status atau adat kesukuan yang jelas, karena ibu berdarah Makassar atau Bugis dan ayah berdarah Minangkabau. Karena penolakan inilah Zainuddin diminta untuk meninggalkan Batipu dan pergi ke daerah Padang Panjang. Namun sebelum hijrah atau pergi dari Batipu, Zainuddin dan Hayati berikrar di mana mereka akan saling menunggu setia semasa pemergian atau kepergian Zainuddin, untuk membuktikan bahwasanya dia layak untuk meminang Hayati menjadi istrinya. Hayati juga berjanji menunggu Zainuddin sampai benar-benar Zainuddin datang membawa kejelasan antara hubungan mereka. Nah, singkat cerita, pada alur film atau cerita atau sinopsis dari film ini, Hayati dikenalkan oleh seorang lelaki yang bernama Aziz. Nah, Aziz ini merupakan orang yang sangat terpandang, orang yang sangat terkaya, orang yang memiliki tahta lah ibaratnya. Nah, Hayati sebenarnya tidak memiliki rasa, namun karena keterpaksaan mengenai adat lembaga di daerah Batipu, jadi Hayati menerima pinangan Aziz. Bersamaan dengan pinangan Aziz ini, Zainuddin juga meminang Hayati dengan mengirimkan sepucuk surat. Namun sudah jelas, karena awalnya yang memang benar-benar Zainuddin ini ditolak karena alasan adat, kemudian status sosial. Dia juga ditolak oleh nenek mama dari Hayati. Lamaran dari Zainuddin ini ditolak oleh nenek mama Hayati yang melewati surat tersebut bahwasanya mereka lebih memilih Aziz yang jelas keberadaannya. Di sini Zainuddin sangat terpuruk, sangat hancur sekali hati, jiwa, dan raganya pada saat itu. Namun untuk melawan keterpurukannya, Zainuddin kembali hijrah dan meninggalkan daerah Minangkabau. Beliau hijrah ke tanah Jawa. Beliau memulai kehidupan barunya menjadi seorang penulis. Di sana beliau berhasil menjadi seorang penulis yang sangat termasyur. Nah, hingga se-Nusantara mengenal karya tulisan dari Zainuddin itu sendiri. Nah, singkat cerita, setelah lamaran Aziz diterima oleh
nenek mama daripada Hayati. Mereka melangsungkan pernikahan dan sifat asli Aziz ini mulai keluar, di mana Aziz suka bermain perempuan, suka berjudi, dan di situ Aziz juga jatuh karena banyak hutang, karena dia kalah main berjudi. Nah, Aziz memiliki cadangan untuk menumpang hidup dengan Zainuddin, dan Zainuddin dengan sangat berbesar hati pada saat itu ya, walaupun pada awalnya sangat keberatan karena gadis yang ia cintai dan orang yang pernah melukai hatinya dulu kembali datang, tapi dengan orang lain. Nah, di sini yang awalnya Zainuddin sudah mulai bangkit kembali terpuruk karena dia harus dihadapkan oleh Aziz dan orang yang dia cintai dengan apa ya? Dengan status yang berbeda. Hayati sudah menikah dan dia sebenarnya masih menyimpan perasaan dengan Hayati, dan mereka tinggal di satu rumah yang sama karena Aziz dan Hayati menumpang hidup di rumah si Zainuddin yang sudah sangat termasyhur, yang sudah sangat terkenal, yang memiliki tahta atau kekayaan yang lebih daripada Aziz tentunya. Singkat cerita, Aziz mulai tertekan dan dia pun memutuskan untuk bunuh diri di situ. Nah, karena rasa cinta Hayati dengan Zainuddin masih sangat kuat, Hayati mulai kembali mengeluarkan perasaannya kepada Zainuddin. Namun sangat disayangkan, Zainuddin tidak sanggup lagi menerima perasaan itu karena dia sudah sangat kecewa. Yang awalnya dia berjuang untuk Hayati, namun Hayati meninggalkannya karena status tahta atau adat atau lembaga seperti itu. Nah, Hayati pun dipinta pergi oleh Zainuddin pulang ke kampung halamannya dengan naik atau berlayar dengan kapal Van der Wijk. Hayati pun pulang. Namun naas, kapal Van der Wijk tenggelam dan seluruh penumpang hampir seluruh penumpang dikatakan tidak selamat. Ada yang meninggal, ada yang mendapati cedera, termasuk Hayati. Hayati pun cedera sangat parah. Karena perasaan yang masih mendalam terhadap Hayati, Zainuddin pun menyusul atau mencari Hayati di rumah sakit. Dan disitulah benar-benar Zainuddin mengutarakan perasaan dia yang sebenarnya, bahwasanya dia masih mencintai Hayati. Namun sangat disayangkan, Hayati tidak bisa bertahan hidup lebih lama dan meninggalkan Zainuddin pergi. Nah, karena terpuruk untuk kedua kalinya, akhirnya Zainuddin bangkit dengan lembaran hidup baru, tapi tetap dengan bayangan Hayati, di mana rumah megah Zainuddin yang awalnya menjadi kantor sekaligus kantor kini menjadi sebuah yayasan atau menjadi sekolah dari anak-anak yang diberi nama Hayati. Selanjutnya yang akan saya bahas ialah biografi dari penulis film atau karya tulis atau karya sastra Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan penulis dari karya film ini, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang budayawan, jurnalis, dan sastrawan Indonesia yang sangat terkenal. Beliau juga merupakan penulis dari beberapa buku cerita pendek dan novel. Berikut merupakan biografi perjalanan hidup seorang Buya Hamka. Nama asli dari Buya Hamka ini ialah Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, nama penanya ialah Hamka, dan yang paling sering kita panggil dengan sebutan Buya Hamka. Lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Wafat di Jakarta pada 24 Juli 1981 di usia 73 tahun. Nah, beliau merupakan warga negara kebangsaan Indonesia Raya. Nah, tentunya kita sangat bangga nih mempunyai penulis yang sangat terkenal.
walaupun beliau sudah tidak ada, tapi karya beliau masih sangat dikenang. Bahkan beberapa cerita beliau juga masih sangat yang disukai oleh banyak orang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, orang tuanya Syekh Abdul Karim bin Amrullah, ayah, kemudian ibu ialah Siti Safiyah. Nah, Buya Hamka memiliki dua istri, yang pertama itu Siti Raham dan Siti Khadijah. Anak dari Buya Hamka sendiri yakni Rusdi Hamka, Irfan Hamka, Alia Hamka. Kemudian kerabat Fatimah merupakan kakak tiri dari pernikahan pertama ayahnya, Ahmad Rashid, Sultan Mansur, kakak ipar. Kemudian karir. Nah, karirnya ini kan tentu kita sudah tahu nih, beliau merupakan penulis atau aktivis Muhammadiyah. Nah, karya-karya yang terkenal salah satunya ialah yang saat ini saya bahas, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Tafsir Al-Azhar, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, jadi terakhir yang akan saya bahas ialah mengenai karakter tokoh utama pada film ini. Tentu kita sudah tahu nih, karakter utama dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ialah Zainuddin itu sendiri. Zainuddin memiliki karakter yang sabar, kemudian bekerja keras dan mampu untuk bangkit dari beberapa keterpurukan yang telah dialami. Pertama, terusirnya dari tanah Minangkabau. Pertama terusirnya dari tanah Makassar, tanah Bugis, kemudian terusir lagi dari tanah Minangkabau, yaitu tanah Batipu, dan hingga harus hijrah ke tanah Jawa. Beliau memiliki karakter yang setia, di mana dalam keadaan pada saat Aziz menumpangi hidup bersama Hayati di rumahnya, beliau sangat bersikap berlapang dada. Walaupun dalam hati terdalamnya dia masih sangat mencintai Hayati. Tokoh yang agak sedikit sulit kita baca sebenarnya karakternya di sini, karena terkadang beliau bersikap tegar, terkadang beliau bersikap sabar, terkadang beliau juga mudah terpuruk. Nah, beliau juga sebenarnya memiliki karakter yang sangat pelin-pelan, di mana pada saat Hayati sudah mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, bahwasanya pernikahannya dengan Aziz itu adalah pemaksaan, namun dia tidak menerima lagi keberadaan Hayati pada saat itu, walaupun sebenarnya hatinya itu masih sangat mencintai Hayati. Beliau mengatakan tidak mungkin pemuda memakan sisa. Di sini dapat dengan jelas kita lihat bahwasanya karakter dari Zainuddin ini sendiri sebenarnya gengsian dong. Ya, laki-laki mana sih yang tidak gengsian, ya kan? Tapi sebenarnya watak dari atau tokoh atau karakter dari Zainuddin ini memang ada beberapa hal yang dapat kita ambil sisi positifnya, di mana sikap kerja keras, kemudian bangkit dari keterpurukan, kemudian usahanya untuk menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Nah, tuh mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada saran, silakan komen di bawah, atau ada tambahan dari teman-teman atau para penonton yang lain. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.